membaca Alkitab, ada dua pembacaan Alkitab. Yang pertama dari Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Dan dilanjutkan dengan Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan membacakan bagi ibu bapak saudara-saudari sekalian sesuai dengan Alkitab terjemahan baru edisi 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jerih payah. Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir. Dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Iya. Ada sebuah lagu yang amat terkenal di sekolah minggu. Bahkan lagu ini sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa. Ya, kalau tadi kakaknya bilang bahasa Jawa, bahasa Batak ya, lagu ini juga diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Bukan hanya bahasa Indonesia, tapi ada bahasa Mandarin, bahkan juga ada bahasa India. Lagu ini adalah lagu sekolah minggu. Kira-kira apakah saudara-saudara bisa menebak lagu apa ini? Tepat sekali. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Indonesianya? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Oke, kira-kira menurut saudara-saudari ketika Yesus ada di dalam rumah kita, senang gak kita? Betul. Walaupun kita punya banyak pergumulan, walaupun kadang-kadang di dalam kehidupan rumah tangga kita terjadi konflik, masih senang? Senang karena konflik? Senang karena Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan rumah kita. Saya percaya saudara-saudara bahwa pasti ada perbedaan ketika Yesus kita undang di dalam rumah kita dan ketika tidak kita mengundang Yesus di dalamnya. Kalau kita mengundang Yesus, pasti kehidupan keluarga kita penuh dengan sukacita, ada kegembiraan, saling mengasihi, saling menghargai, semua kedengkian, semua amarah, iri hati dan dendam itu akan jauh dari rumah kita. Ya, kita semua sebagai bagian dari keluarga akan menyayangi satu sama lain. Karena apa? Karena kasih Kristus mengalir dan tercermin di dalam kehidupan masing-masing anggota keluarga. Tapi kalau Yesus tidak ada di keluarga kita, apa yang terjadi? Ketika ada salah paham sedikit antara suami dan istri, ribut. Ketika anak tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, pecah ya, piring-piring, gelas, ya. Karena apa? Karena tidak ada Yesus. Tetapi kalau kita menghadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, maka kita akan mudah untuk saling menceritakan keluhan, untuk bisa memberikan masukan, saling menasehati, menjadi lebih baik lagi. Suasana di dalam rumah itu akan tenang dan damai meskipun kita punya berbagai pergumulan. Dan saya yakin itu adalah dambaan kita, betul ya?
Kita mau keluarga kita hidup dengan sukacita, penuh damai, sejahtera. Tetapi sayangnya saudara-saudara, akhir-akhir ini kehidupan begitu banyak keluarga dan tidak menutup kemungkinan bahwa kehidupan keluarga Kristen menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Sehingga spirit keduniawian itu semakin kuat. Misalnya saja, gaya hidup yang hedonisme. Ya, seberapa sering bapak-bapak secara khusus nih dengar di rumah ada paket. Ya, iya kan? Ya, karena apa? Karena biasanya ibu-ibu atau anak-anak ya, anak muda gitu ya, selalu melihat, oh ini ada yang diskon nih, dibeli. Padahal belum tentu itu kita butuhkan ya. Belum tentu itu kita pakai. Gaya hidup hedonisme. Atau juga ketika kesuksesan itu hanya diukur dengan materi. Jadi kita itu sukses kalau kita punya rumah 10, punya mobil 5. Ya, baru dikatakan kita sukses. Kalau punya punya tabungan itu, deposit itu berem-eman. Ya. Padahal kita juga punya ya, berember-ember di depan di rumah ya. Ya. Ketika segala sesuatu dinilai dari hal-hal yang duniawi. Bahkan juga saat ini ada begitu banyak anak-anak muda kita terlibat dalam pergaulan bebas. Yang ini menjadi tantangan tersendiri di dalam kehidupan keluarga. Belum lagi adanya fenomena LGBT. Tahu ya Bapak Ibu Saudara? LGBT ya. Coba kalau bayangkan Ibu Bapak Saudara kalau itu ada di tengah-tengah keluarga kita bagaimana? Ya, ada yang bilang, oh saya akan keluarkan dari kakak saya. Oh, dan lain sebagainya, saya udah nggak anggap anak lagi. Wah, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak tantangan. Belum lagi yang namanya obat-obatan terlarang. Karena apa? Karena pergaulan. Mungkin di rumah kita melihat anak kita baik-baik saja, tapi ternyata di luar pergaulan dengan teman-temannya merusak kebiasaan yang sudah dibangun di rumah. Atau bahkan juga perkembangan teknologi yang kian pesat. Setiap kita, saya yakin ibu bapak, saudara-saudari pasti punya handphone. Punya ya? Apakah handphone itu dipergunakan dengan baik? Biasanya ibu bapak nih, saya tanya nih, ibu bapak bawa Alkitab gak? Tuh kan, yang dibawa apa? Handphone. Ya kan? Tuh, kan di handphone ada Alkitab, ya. Kita itu pasti akan balik ke rumah kalau handphone kita ketinggalan daripada anak kita yang ketinggalan. Ya, karena apa? Karena handphone itu penting. Ya memang handphone penting, apalagi dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Tetapi kita juga harus menyikapi itu semua dengan bijak. Karena kalau tidak disikapi dengan benar, semua tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi akan membawa dampak yang tidak baik. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi keluarga kita. Karena apa? Karena bisa menghancurkan komunikasi keluarga. Handphone lah salah satunya. Kalau dulu, ibu bapak, saudara-saudari, saya masih merasakan kehangatan dalam keluarga ketika makan bersama di meja makan. Dengan saling bercerita, ya. Kegiatannya apa hari ini? Berjalan dengan baik atau tidak? Tapi kalau sekarang, tidak bisa kita temukan itu. Sekalipun makan bersama di meja makan, tetapi semua anggota keluarga sibuk dengan HP-nya masing-masing. Bahkan juga istri nge-WA suaminya, "Pak, ini makanan udah siap." Padahal tinggal masuk ke kamar bilang, ya. Karena apa? Karena tadi perkembangan teknologi yang tidak kita sikapi dengan bijak, sehingga merusak komunikasi dalam keluarga kita. Oleh karenanya, untuk membangun keluarga Kristen yang kokoh, maka sebagai pasangan, suami dan istri, sebagai orang tua, bahkan juga anak-anak, harus melibatkan Tuhan. Menghadirkan Tuhan di tengah keluarga kita. Karena ketika Tuhan hadir di tengah keluarga kita, maka kita sebagai pasangan, sebagai orang tua, bahkan anak-anak, akan dimampukan hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudari, Salomo menulis Mazmur 127 ayat 1 dan 2 untuk mengingatkan kita semua akan bahayanya ketika kita hidup, bekerja tanpa melibatkan Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan demi kesuksesan dunia.
Setidaknya ada 3 pelajaran penting dari Salomo di ayat 1 dan 2 pada Mazmur 129 ini. Yang pertama, rumah yang dibangun tanpa mengandalkan Tuhan hanya akan menghasilkan kesia-siaan. Rumah tempat tinggal memang kita yang membangunnya. Tetapi suasana, kedamaian, ketentraman yang ada di dalamnya hanya Tuhan yang mengaruniakannya. Buat apa kita punya rumah yang besar, yang mewah, tetapi tidak ada damai sejahtera dan kebahagiaan di dalamnya? Mau tidak ibu bapak? Kalau saya mengatakan kepada ibu bapak, menanyakan tentang 2 pilihan, mau rumah mewah tapi tidak ada bahagia, atau rumah gubuk tapi bahagia, maunya yang mana? Maunya opsi ketiga, rumah mewah tapi bahagia, ya. Kita mah maunya yang enak-enak aja, ya. Karena memang demikian, bahwa kita bisa membangun rumah sesuai dengan keinginan kita, apalagi kalau kita punya hepeng, ya. Bisa kita. Tapi persoalannya adalah rumah bukan sekedar rumah. Cakep, bukan, saya nggak pantun. Ya, rumah bukan hanya sekedar rumah. Rumah itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ada house dan ada home. Kalau house itu adalah bangunannya. Dengan adanya mungkin tiang-tiang penyangga yang mewah. Dengan adanya pintu atau jendela dari kaca. Atau dengan lantainya marmer. Itu adalah house, gedungnya. Itu adalah home, house, gedungnya. Tapi yang sulit dicari oleh keluarga adalah home. Suasana yang terbangun di dalamnya. Damai sejahtera, sukacita, saling menopang antara suami dan istri, saling mendukung antara orang tua dan anak-anak, saling menghormati di dalamnya. Sehingga kita membutuhkan Tuhan yang mengaruniakan damai sejahtera dan sukacita itu di dalam kehidupan. Rumah tangga itu memang dibangun oleh suami dan istri. Tetapi hanya dengan berkat kasih setia Tuhan, rumah tangga itu akan kokoh sampai maut memisahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang hendak disampaikan Salomo adalah kota yang dikawal dengan sangat baik tanpa mengandalkan Tuhan hanya menghasilkan kesia-siaan. Ya. Di perumahan ini aman tidak ibu bapak saudara-saudari? Oh, kebangetan aman ya. Ada penjaganya nggak? Ada. Ada yang jaga ya. Satpam. Gak ada. Gak ada ya. Soalnya kalau ada yang ronda ya, masing-masing anggota warga ya untuk setiap hari ronda. Nah, coba bayangkan ibu bapak, saudara-saudari, rumah di perumahan yang mewah itu pasti akan selalu ada yang jaga ya. Karena apa? Karena takut ada yang ngerampok ya. Kayak anggota DPR kita yang dirampok. Ya, walaupun sudah ada penjaganya, tapi tetap aja kebobolan gitu ya. Sama, kalau kita hanya mengandalkan manusia, maka seperti rumah-rumah anggota DPR kita itu ya, tetap aja dijarah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjaga. Tuhan pasti akan menopang. Saya pernah mendengar ada kesaksian pada saat tahun 2004 itu Bapak Ibu masih ingat nggak? Tsunami ya, 2004 atau 2006 saya lupa ya. Katanya ada semua hancur, tetapi ada satu rumah ibadah yang tetap tegak berdiri. Ya, luar biasa. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, maka tidak akan pernah kita akan merasa aman. Tidak akan pernah kita akan dilindungi. Karena apa? Karena manusia itu terbatas adanya. Ya, kalaupun kita juga di rumah mengandalkan ada satpam misalnya, tapi kalau ada maling, gak mungkin satpam itu juga akan berani melawan maling. Yang ada dia udah kabur duluan. Karena malingnya bawa senjata tajam. Tetapi kalau kita percayakan itu kepada Tuhan, Tuhan itu sanggup memberikan perlindungan dan keamanan bagi kita di masa-masa darurat sekalipun. Maka tetap terus menghadirkan Tuhan. Selanjutnya yang ketiga dikatakan susah payah bekerja dari pagi sampai malam. Tetapi kalau tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, tidak ada yang bisa kita hasilkan.
Semuanya kembali sia-sia. Bekerja boleh? Ya harus memang. Ya Tuhan memang menyuruh kita untuk bekerja. Bahkan Tuhan Allah pun bekerja untuk menciptakan dunia ini dan isinya dari hari pertama sampai hari ke-6. Maka kita juga harus bekerja. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, celakalah hai engkau yang tidak bekerja, maka engkau tidak boleh makan. Jadi kalau kita nggak bekerja, kita nggak boleh makan. Artinya bukan bekerja dalam arti yang lain ya. Tetapi kan segala sesuatu itu harus kita doakan dan harus kita kerjakan begitu ya. Nah dikatakan demikian. Bahwa bekerja, meniti karir atau mengembangkan bisnis harus dilakukan dengan giat. Tetapi ingat, pangkat, jabatan, dan kekayaan bukan tujuan utamanya. Ya, Raja Salomo di dalam Amsal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kekayaan dan makanan merupakan anugerah Tuhan. Karena susah payah kita tidak akan mempengaruhi hasilnya. Dan hal itu ditunjukkan di dalam ayat ke-20C. Ayat 2C. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi semua yang kita miliki ini adalah berkat anugerah dari Tuhan. Walaupun kita bekerja. Tetapi kalau Tuhan tidak memberkati kita, maka sia-sialah pekerjaan kita. Tujuan berkat itu untuk menyadarkan kepada kita, saudara-saudari, bahwa kita ini adalah pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan bisnis, bukan hubungan untung rugi, bukan hubungan kaya atau miskin, tetapi berdasarkan iman dan kasih kepada Tuhan. Maka jangan pernah kalau kita kebaktian di gereja, kita bersekutu bersama-sama beribadah, lalu kita bilang, Tuhan, saya kan udah rajin beribadah. Saya kan sudah rajin melayani. Saya kan sudah rajin memberikan persembahan untuk Tuhan. Tolong dong Tuhan berkati keluarga saya. Tolong dong berikan saya rezeki yang berlimpah. Tidak seperti itu hubungan kita dengan Tuhan. Bukan persoalan untung dan ruginya. Tetapi memang kita datang beribadah karena iman dan kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi saudara-saudari, dasar kehidupan kita harus dibangun di dalam Kristus. Demikian juga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Supaya tercipta keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh. Maka bangunan yang baik, yang kokoh, yang kuat itu harus dibangun di atas fondasi yang kokoh pula. Yang tertulis di dalam pembacaan kita berikutnya. Dalam Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ada perbedaan di antaranya. Ya, yang satu mendirikan rumah di atas pasir. Yang satu mendirikan rumah di atas batu. Ada perbedaan enggak? Ada perbedaannya. Tetapi perbedaan itu bukan hanya perbedaan sebatas penampilan fisik saja, tapi juga mencerminkan landasan hidup masing-masing individu. Sehingga di dalam pembacaan kita dalam Injil Matius ini, Yesus mengumpamakan kita sebagai sebuah rumah. Kita semua, ibu bapak, saudara-saudari, membangun rumah kita masing-masing melalui keputusan, melalui pilihan, melalui tindakan kita sehari-hari. Batu itu melambangkan kebenaran dan kestabilan. Sehingga orang yang membangun rumah di atas batu adalah mereka yang memiliki dasar keyakinan kuat dalam ajaran-ajaran Yesus. Mereka memahami nilai-nilai kerajaan Allah dan membangun hidup mereka berdasarkan prinsip tersebut. Sehingga ketika terjadi badai, mereka tetap kokoh atas dasar keyakinan dan keimanan mereka yang kuat. Berbeda dengan mereka yang membangun rumahnya di atas pasir. Begitu ada badai kehidupan, maka mudah roboh. Mereka sudah tidak lagi memiliki landasan kehidupan. Nah, sebagai orang-orang Kristen, maka setiap keluarga yang hidup dalam firman Tuhan pasti akan tetap teguh berdiri meskipun di tengah badai. Ya, karena tadi kaum wanita mengatakan Yesus itu adalah
jurumudi kita. Yesus itu yang menopang kehidupan kita. Jadi badai dan gelombang tidak ada artinya ketika Yesus yang menjadi jurumudi kita. Sehingga itulah yang harus kita lakukan. Bahkan kalaupun badai itu datang, jika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, pasti itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan pasti akan menyediakan jalan keluar. Tapi tadi sebaliknya, jika kehidupan rohani kita dibangun di atas pasir, apa tadi? Kita akan roboh, kita akan terhempas ketika badai persoalan datang. Karena apa? Karena kita tidak berakar kuat dalam firman. Ayub mengatakan di dalam Ayub 21 ayat 18. Mereka seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Orang-orang yang membangun rumahnya di atas pasir itu seperti sekam. Sekam itu akan bertebaran kemana-mana ketika dia diterpa oleh angin. Karena dia ringan ya. Beratnya itu ringan, dia tidak berbobot. Sehingga ketika kita juga tidak berbobot di dalam firman Tuhan, maka kita akan mudah terombang-ambing. Kita akan mudah diterbangkan oleh beragam macam persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita diajak agar kita bukan hanya sekedar membaca Alkitab, tetapi juga kita harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan bagi kita. Badai kehidupan boleh terjadi, tetapi bagi setiap orang percaya ada jaminan pertolongan dari Tuhan. Karena terlepas dari bagaimana kita merespon setiap badai kehidupan itu adalah sesuatu hal yang tidak akan pernah terelakkan dari kehidupan kita. Siapa di antara ibu bapak saudara-saudari yang tidak pernah menghadapi badai? Ada? Ada? Atau pada saat ini saudara-saudari sedang menghadapi badai? Wah, banyak ternyata ya. Banyak yang menghadapi badai. Badai itu tidak selalu terlihat dalam peristiwa yang besar. Kadang dia hadir dalam bentuk yang sederhana tetapi mengguncang. Apa misalnya? Misalnya ketika kita atau anggota keluarga kita sedang sakit. Ya, itu kan badai juga dalam kehidupan. Ketika terjadi konflik antar anggota keluarga. Suami dan istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara. Badai itu hadir ketika kita mengalami kekecewaan karena kok harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Badai itu hadir ketika usaha kita gagal, ketika hubungan kita gagal. Badai itu hadir ketika rekan pelayanan kita iri dan bahkan ingin menjatuhkan kita. Badai itu hadir melalui pergumulan perekonomian di dalam rumah tangga kita. Banyak badai itu. Ya, kekhawatiran, ketakutan, dia hadir. Lalu pertanyaan pentingnya adalah bagaimana seharusnya kita memaknai badai yang hadir itu dalam kehidupan kita? Apakah kita menghindar ataukah kita lawan badai itu? Kira-kira ibu bapak saudara-saudari di mana? Menghindari badai atau melawan badai? Ya, ada yang menghindar kayak Bruce Lee ya, menghindar gitu ya. Tetapi ada juga yang pokoknya saya harus lawan. Sebenarnya saudara-saudari, badai itu hadir dalam kehidupan kita sebagai bentuk dan cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Kita tetap setia enggak sama Tuhan? Kita tetap percaya enggak sama Tuhan? Badai itu hadir untuk mengingatkan kita bahwa kita ini lemah. Kita ini penuh dengan keterbatasan. Sehingga kita membutuhkan kekuatan dan pertolongan. Dan kekuatan dan pertolongan itu hanya datang dari Tuhan, sang pemilik kehidupan kita. Sehingga kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Respon kita terhadap badai bukan hanya mencerminkan keimanan pribadi, tetapi juga menjadi kesaksian bagi orang lain di sekitar kita. Sehingga jangan biarkan badai kehidupan mengguncang iman kita. Tetapi percayalah bahwa dalam badai Tuhan sedang bekerja.
tindak. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Maka kita harus menyadari bahwa keluarga yang terbentuk dalam kehidupan ibu bapak saudara-saudari bukanlah keluarga yang kebetulan. Ada rancangan Tuhan di dalamnya. Sehingga kalau sekarang ibu bapak, suami dan istri, gak boleh ada bosen ya. Ada gak bosennya suami terhadap istri, istri terhadap suaminya? Ada yang bosen? Gak boleh, karena itu kan rancangan Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Ya, pasangan kita itu adalah pilihan kita. Maka jelek baiknya kita harus bersyukur. Ada di sini anak-anak yang, aduh kayaknya saya gak mau deh dilahirin dari orang tua ini, ada? Gak ada, karena itu semua adalah rancangan Tuhan. Kita tidak bisa memilih orang tua kita. Ya, walaupun untuk memilih suami dan istri, yaitu ada di tangan kita kan. Tetapi kadang juga ada di tangan orang tua karena dijodohin. Ya, tetapi semua ada dalam rancangan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Sehingga jangan pernah jadikan keluarga sebagai rumah sakit. Apa itu rumah sakit? Yang hanya menyimpan rasa sakit, sakit hati, ya, iri hati, tidak boleh. Tapi jadikan rumah kita itu adalah gereja. Ya, gereja di mana kita bisa melayani Tuhan di dalamnya. Di mana kita bisa bersekutu, di mana kita bisa bersukacita, di mana kita bisa menyenangkan Tuhan dengan pujian dan ungkapan syukur kita, menjadikan rumah kita sebagai mezbah doa untuk Tuhan. Ya, jangan jadikan keluarga itu juga sebagai kafe di mana untuk tempat bersantai-santai. Jangan. Ya, jangan apalagi menjadikan keluarga itu sebagai diskotik di mana hanya untuk mencari kesenangan dan hiburan. Tapi jadikan keluarga kita, rumah kita itu sebagai home. Makanya ada istilah home sweet home. Karena dimanapun kita berada, kita akan tetap merindukan rumah kita. Karena disitulah keluarga kita berada. Walaupun tidak ada keluarga yang tidak pernah berkonflik. Pasti ya. Ada keluarga di sini yang tidak pernah berkonflik? Tidak ada. Suami dan istri berkonflik? Oh, sering. Ya, orang tua dan anak berkonflik? Sering. Saudara bersaudara berkonflik? Konflik. Banyak ternyata. Kadang-kadang memang konflik itu menyuburkan luka di hati kita ya. Membuat kita terluka. Bahkan kalau itu tidak kita obati dengan baik, luka itu akan semakin terbuka, semakin menganga. Kata-kata kita kemudian akan kasar, akan kehilangan kontrol. Wajah dan bahasa tubuh kita jauh dari kelembutan cinta kasih. Oleh karenanya sekali lagi, hadirkan Tuhan di dalamnya. Supaya ada kerendahan hati, supaya kita lemah lembut. Kerendahan hati itu berarti kita mementingkan kepentingan keluarga kita daripada diri kita sendiri. Tentu saja tidak mudah. Tetapi kalau kita ingin bahagia, maka di antara kita harus memiliki kerendahan hati. Kalau suami dan istri sama-sama api, maka rumah tangga kita akan terbakar, hangus. Tetapi kalau yang salah satunya menjadi air yang bisa mengademkan, walaupun terjadi konflik tapi tetap akan mereda. Makanya itu pendeta Andar Ismail menulis sebuah buku, yaitu Selamat Ribut Rukun. Jadi bukan selamat hidup rukun, tapi selamat ribut rukun. Karena tidak ada dalam sejarah rumah tangga yang tidak pernah ada ributnya. Pasti ada ribut. Tetapi ketika ribut akan rukun kembali. Ketika ribut akan tetap reda kembali. Karena apa? Karena ada kerendahan hati. Karena ada Tuhan yang hadir di dalamnya. Sebuah keluarga dibentuk Tuhan untuk saling menyempurnakan. Karena tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada anak yang sempurna.
Tetapi keluarga dibentuk oleh Tuhan untuk saling menyempurnakan, untuk saling melengkapi. Ada tugas dan peranan masing-masing anggota keluarga untuk saling mengisi dan membangun. Dan keluarga yang disempurnakan oleh Kristus adalah keluarga yang menyertakan Kristus di dalamnya. Sehingga di dalamnya saling melayani dan mengasihi. Oleh karenanya saudara-saudari, jikalau dalam kehidupan rumah tangga setiap keluarga Kristen bercermin pada Tuhan Yesus dan menjadikan kasih Tuhan itu sebagai dasar kehidupan rumah tangganya, maka rumah tangga Kristen akan serasi, harmonis, kuat, dan kokoh. Karena keluarga seharusnya adalah tempat yang aman dan nyaman bagi kita. Jadi kalau misalnya suami kita jarang pulang, anak-anak kita nggak betah di rumah, lihat apakah rumah kita sudah menjadi tempat yang aman atau belum, tempat yang nyaman atau belum. Tetapi usaha itu juga bukan hanya bagi kaum perempuan sebagai ibu, tetapi juga dari bapak sebagai imam, sebagai teladan di dalam kehidupan keluarga. Maka setiap peranan itu harus dijalankan dengan baik. Dengan dasar kasih Kristus. Kasih yang rela berkorban tetapi tidak merasa dikorbankan. Jadi jangan sampai nih ibu-ibu, saya bangun dari pagi, tidur malam, besoknya bangun pagi lagi. Tapi apa ini? Pengorbanan saya sia-sia. Jangan. Jadi jangan kasih yang rela berkorban itu merasa sebagai korban. Tidak boleh. Semua harus kita jalani dengan penuh sukacita. Dengan penuh ungkapan syukur. Kalau kita percaya dan mengimani firman Tuhan, maka kita mampu untuk menghadapi kehidupan ini bergandengan tangan bersama dengan keluarga. Tapi bukan hanya bergandengan tangan, tetapi juga bergandengan hati. Sehingga ketika kita menghadapi badai di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, maka kita percaya bahwa firman Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan mengatakan, jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Nggak ada. Badai kehidupan bisa kita selesaikan dengan baik. Tidak ada yang mampu melawan kita, terlebih di dalam Tuhan. Maka jangan pernah kita menghindar badai. Jangan pernah kita menghindari diri dari berbagai pergumulan. Atau sebaliknya, ya, kita berusaha untuk menantang dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita melawan itu bersama-sama dengan Tuhan. Karena suka atau tidak suka, badai itu pasti akan datang. Kita pasti akan menghadapinya. Tetapi satu hal yang harus kita pegang adalah sertakan Tuhan di dalamnya. Karena kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka kita mampu untuk menghadapi berbagai badai kehidupan. Karena bukan kuat dan gagah kita, tetapi kekuatan dari Tuhan. Maka begitulah yang dikatakan Rasul Paulus, saat aku lemah disitulah aku kuat, karena bukan kekuatan dia, namun kekuatan dari Tuhan. Semakin kita melewati badai demi badai, kita akan semakin kokoh. Kekuatan yang kita peroleh dari setiap pencobaan yang kita alami akan mempersiapkan kita untuk menjadi person atau orang yang lebih kuat lagi menghadapi badai kehidupan selanjutnya. Saya yakin dulu pasti ibu bapak saudara pernah menghadapi badai besar. Pernah? Bisa dilewati? Bisa. Kalau Tuhan kita yang dulu saja mampu untuk menolong kita melewati badai, maka saat ini ketika kita menghadapi badai dan esok hari ketika akan ada badai yang menghampiri kita, Tuhan kita yang sama itu pasti akan menolong kita. Kalau kita tetap setia kepadanya, ingat bahwa Tuhan akan menjanjikan mahkota kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Maka tetaplah terus setia di dalam Tuhan dan hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita. Tuhan memberkati dan memampukan setiap kita dan keluarga untuk tetap setia dan kokoh menghadapi berbagai gumul juang badai kehidupan. Amin. Kita berdoa.